Pernahkah kita merasa bangun pagi bukannya merasa segar, tapi justru merasa terlambat? Kita mandi secepat kilat, sarapan sambil membalas pesan, dan di jalan pun kita menggerutu karena lampu merah terasa 10 kali lebih lama dari biasanya. Pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah sedang berlomba lari melawan waktu yang sebenarnya tidak mengejar kita? Kenapa cepat menjadi standar baru dan lambat dianggap sebagai kegagalan? Hari ini, di Fajar Aksara, kita tidak akan mengajak kalian untuk berlari lebih kencang. Justru sebaliknya, kita akan berhenti sejenak untuk membedah anatomi dari tergesa-gesa. Dari urusan otak, sejarah revolusi industri, sampai bagaimana dunia modern memang didesain untuk membuat kita merasa tidak pernah cukup waktu. Mari kita mulai penelusuran ini bersama Fajar Aksara. Segmen 1. Biologi di balik ketergesaan. Secara biologis, rasa tergesa-gesa sebenarnya adalah respons bertahan hidup. Saat kita merasa diburu tenggat waktu atau deadline, otak kita khususnya amigdala mengirimkan sinyal bahaya. Di mata evolusi, perasaan dikejar deadline kantor itu rasanya kayak dikejar harimau di hutan ribuan tahun lalu. Hormon kortisol dan adrenalin membanjiri tubuh kita, jantung berdetak lebih kencang, nafas menjadi pendek. Masalahnya, menurut pengamatan kita di Fajar Aksara, di zaman sekarang, harimau itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada di dalam kantong celana kita, dalam bentuk notifikasi email dan pesan WhatsApp. Kondisi ini disebut time anxiety. Kita merasa cemas bukan karena kita kekurangan waktu secara fisik, tapi karena persepsi kita terhadap waktu sudah kacau. Fajar Aksara mencatat bahwa semakin kita mencoba melakukan banyak hal dalam satu waktu atau multitasking, otak kita justru kehilangan kemampuan untuk fokus. Yang ironisnya, malah membuat pekerjaan kita selesai lebih lama. Segmen 2. Sejarah bagaimana dunia menjadi cepat. Tapi, apakah nenek moyang kita juga sesetres ini? Jawabannya tidak. Tidak selalu. Dulu, waktu diukur melalui posisi matahari atau pergantian musim. Waktu bersifat siklis atau berputar. Lalu, revolusi industri datang, mesin ditemukan, dan tiba-tiba waktu berubah menjadi komoditas. Waktu adalah uang, kata Benjamin Franklin. Sejak saat itu, kita mulai terobsesi dengan efisiensi. Jam tangan bukan lagi sekedar alat bantu, tapi menjadi polisi yang mengatur setiap detik hidup kita. Di segmen ini, Fajar Aksara ingin kita melihat bagaimana penemuan lampu bohlam hingga internet mengubah cara kita memandang malam. Dulu, malam berarti istirahat. Sekarang, malam hanyalah siang hari dengan lampu yang lebih redup. Kita dipaksa untuk terus memproduksi, terus mengkonsumsi, dan terus bergerak. Di Fajar Aksara, kita menyebut ini fenomena sebagai kultus kecepatan. Segmen 3. Jebakan tersesat dalam ketergesaan. Apa dampaknya bagi hidup kita? Ada sebuah teori psikologi yang menarik untuk kita pelajari di Fajar Aksara, yaitu speed akurasi trade-off. Tergesa-gesa membuat kita kehilangan detail. Kita salah kirim email, kita salah mengambil keputusan investasi, atau yang paling fatal, kita kehilangan momen-momen berharga dengan orang tercinta karena pikiran kita sudah berada di tugas berikutnya. Lewat kacamata Fajar Aksara, kita melihat bahwa ketergesaan adalah musuh dari kreativitas. Kreativitas butuh ruang untuk bernapas, butuh waktu untuk melamun dan menghubungkan titik-titik ide. Saat kita terburu-buru, kita hanya menggunakan jalur berpikir yang paling dangkal. Kita menjadi robot yang sekedar menjalankan prosedur tanpa benar-benar memahami makna dari apa yang kita kerjakan. Segmen 4. Melawan arus dengan slow living. Lalu, apakah solusinya adalah berhenti kerja total? Tentu tidak. Di Fajar Aksara, kita percaya pada konsep festina lente, sebuah pepatah lama yang berarti bergegaslah dan perlahan.
Ini adalah seni tentang mengetahui kapan harus lari dan kapan harus berjalan kaki. Kita mengenal istilah slow movement. Bukan berarti kita menjadi malas, tapi kita menjadi lebih sadar atau mindful. Kita memilih untuk melakukan satu hal dengan kualitas tinggi daripada 10 hal dengan kualitas buruk. Bagaimana cara memulainya? Fajar Aksara merangkumnya dalam 3 langkah sederhana. Pertama, ruthless prioritization. Akui bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya. Pilih yang benar-benar penting. 2. Digital detox. Beri ruang bagi otak kita untuk tidak menerima input informasi selama 30 menit sehari. 3. Monotasking. Kembali belajar melakukan satu hal di satu waktu. Saat kita melambat, kita justru bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Dan itulah pesan inti yang kita bawa di Fajar Aksara. Refleksi dan kesimpulan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Karena, kalau kita jujur, garis finish terakhir dari semua manusia adalah hal yang sama. Jadi, kenapa kita harus terburu-buru sampai ke sana? Waktu akan terus berjalan, entah kita berlari atau berjalan. Namun, dengan berjalan, kita punya kesempatan untuk melihat keindahan di sepanjang jalan. Kami di Fajar Aksara berharap setelah menonton video ini, kita bisa mengambil napas dalam-dalam, menurunkan bahu yang tegang, dan mulai menjalankan hari dengan ritme yang manusiawi. Terima kasih sudah belajar bersama Fajar Aksara hari ini. Jika menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikannya kepada teman-teman yang mungkin juga sedang merasa dikejar waktu. Jangan lupa untuk terus menyalakan lentera keingintahuan kita. Sampai jumpa di catatan Fajar Aksara berikutnya.